laki kalian, tapi ya tetap po sadar. Kamu yang tidak, kamu tidak pernah ketemu ini sama siluman kodok. Lah wong Miss Yuni yang ketemu sama siluman kodok dua pusi kok. Ngerti? Ya wes, assalamualaikum. Ya terima kasih ya. Ya, ukuran sing oke ya. Nah, kenapa Miss Yuni mengingatkan kalian? Kalian sama siluman kodok itu mau apa? Saya itu menikah. Saat saya cerai dengan suami saya, sebelum balen lagi, saya itu menikah dengan orang Jakarta. Saya sudah lupa. Dia yang selingkuh, dia yang mengambil harta saya. HP-nya ini loh, karena ini HP yang beliin saya blok iCloud-nya. Kenapa saya laporkan sama polisi? Itu aja dia cerita sama orang bahwa saya yang jahat. Dia cerita sama orang gereja saya jahat. Sampai hari ini cerita saya jahat. Sementara saya sekalipun tidak pernah bercerita tentang dia. Saya sekalipun tidak pernah menyebut nama dia. Itu orangnya nyata, Mbak. Orang yang dari Makau yang dipacari dia lewat online juga mencari saya saat ini. Jadi dia pacaran sama TKW Hong Kong, dia pacaran sama TKW Makau. Mungkin juga dia pacaran sama TKW Taiwan. Ini mantan suami saya. Sebelum saya balen lagi sama Pak Tony. Dia dengan bangga menceritakan kejelekan saya pada orang lain. Dia cerita sama orang lain saya selingkuh. Padahal saya sudah lupa namanya dia. Berarti kan dia menyesal meninggalkan saya. Karena dia tidak sanggup hidup dan berjuang bersama saya. Saat saya sudah terkenal hari-hari ini, dia cari perempuan TKW Hong Kong, TKW Makau, TKW Taiwan. Dan menceritakan semua tentang saya. Dengan bangganya dia bercerita bahwa Yuni TKW Hong Kong itu adalah mantan istri saya. Apa nggak malu? Jadi saya bukan dendam. Saya cuma pengen bilang sama kalian. Jika ada laki-laki yang melihat mantan istrinya sukses, pasti dia menyesalan gulung kuming. Ya, bisa difahami ya. Karena itu buktikan, nggak perlu kita bentrok sama laki-laki, nggak perlu kita dendam. Jadikan dendam itu motivasi kita. Jadikan kita semangat. Apalagi siluman kodok. Saya menikah beneran, Mbak. Itu aja bisa ditipu. Keluarganya dia, ranjang semua isi rumahnya saya yang ngisi. Setelah si dia mendapatkan segalanya dari saya dibuang, saya dicampakkan, dan saya difitnah bahwa saya yang selingkuh. Model dapur aku kayak ngene iki payu tak selingkuh. Aku nggak secantik hari ini, dulu ki elek, lemu, brodol-brodol. Saya tuh jelek. Karena saya nggak ngurusin tubuh saya, karena saya merasa bahwa saya sudah punya suami, saya nggak perlu cantik. Inilah salahnya perempuan. Saat sudah nyaman dengan seorang laki-laki, kita itu nggak butuh kecantikan diri kita. Kita nggak merumat tubuh kita. Kita pasrahkan pada laki-laki seperti kerja untuk duit, kerja untuk duit. Suami kerja untuk duit, untuk duit. Saya tidak pernah memikirkan diri saya. Saya harus pakai lipstick, rambut saya harus direbonding, saya harus celaan. Enggak, saya nggak berpikir tentang itu. Awakku blorot-blorot. Yang penting suami saya mau menerima saya apa adanya. Tapi saya salah, Mbak. Saat saya sudah jelek, saya ditinggal, saya difitnah, saya yang selingkuh. Orang gereja, baik gereja Makau ataupun gereja Hong Kong, semua menyalahkan saya karena saya selingkuh. Apalagi kalian yang gak pernah ketemu. Jadi kenapa saya selalu katakan bahwa jangan menangis saat kamu jatuh, jangan kecewa saat kamu hancur. Tetaplah berjuang. Saya bukan dendam dengan mantan saya. Cuman kenapa mereka tidak malu menceritakan aib saya? Kenapa mereka tidak malu menceritakan kejelekan saya? Sementara saya tidak pernah menyentuh mereka. Bahkan saya sudah lupa siapa dia. Kenapa? Karena saya terlalu bahagia. Saya sudah lupa dengan sakit yang saya derita. Saya sudah lupa betapa hancurnya hati saya beberapa tahun yang lalu. Saya sudah nggak ingat lagi bahwa saya pernah mencintai dia secara ugal-ugalan. Saya lupa bahwa saya pernah jatuh cinta pada orang yang salah.
Tapi dia terus menghantui saya. Dia terus memakai mantan-mantan pacar dia untuk mencari saya. Dan semua orang menceritakan kejelekan saya. Saya jelek, saya jahat, saya nggak cantik dulu. Tapi hari ini, suami pertama saya meminta saya untuk tetap cantik. Berdandanlah. Jangan kau biarkan engkau seperti dulu lagi. Jadi tetap semangat ya perempuan-perempuan yang di luar sana, yang saat ini kalian tidak dicintai oleh suami kalian. Suami kalian lebih memilih perempuan-perempuan di luar yang lebih hebat. Karena tidak ada satu manusia pun diciptakan untuk hancur. Tidak ada satu manusia pun diciptakan untuk gagal. Tidak ada satu manusia pun yang diciptakan untuk lebur. Semua manusia punya kelebihan masing-masing. Jika hari ini suami kalian menyakiti kalian, jika hari ini suami kalian tidak menghargai kerja keras kalian, jika hari ini suami kalian mengkhianati luka kalian, sekali lagi saya bilang, berdirilah, sing-singkan lengan tanganmu, berjalanlah. Karena saya yakin dan percaya, kamu pasti bisa lebih baik lagi. Tuhan izinkan itu terjadi atas hidupmu. Tuhan izinkan orang-orang itu mengkhianatimu. Karena Tuhan tahu dia tidak pantas untuk bersamamu. Mungkin kamu menangis. Mungkin kamu terluka. Mungkin kamu hancur. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana indah selagi kalian tidak putus asa. Kenapa saya selalu bisa menguatkan kalian? Karena derita saya lebih parah dibandingkan dengan kalian. Air mata kalian, jika dibandingkan dengan luka zaman dahulu saya, lebih parah. Jika kalian ada waktu duduk bersama saya ceritakan betapa jahatnya saya dulu. Kenapa saya jahat? Kenapa? Karena dari orang-orang yang mencintai saya, melukai saya, menghancurkan saya, maka saya melakukan kejahatan dengan cara membalas dendam pada mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, dendam bukan jawaban. Kebencian bukan alasan untuk meneruskan hidup. Dari situ saya berubah untuk melakukan kebaikan dan terus menanam karma baik untuk diri saya sendiri. Saat saya dilukai, saya biarkan luka itu, dan akan berjalannya waktu akan kering. Saat saya disakiti, saya memilih merasakan sakit itu dan berkata bahwa semua akan baik-baik aja. Saat saya dikhianati oleh orang-orang di sekitar saya, bahkan pembantu saya sendiri, saya cuma pingin bilang, ya ini karmamu Yun, karena dulu kamu jahat sama orang, sampai pembantumu pun mengkhianatimu. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Teges kuat no hatimu. Badai itu pasti berlalu kok. Bener gak sih? Setelah badai, ada matahari. Tuhan tidak pernah menjanjikan setiap hari terang kok. Tapi Tuhan berjanji, ada kalanya kita harus percaya. Kadang kepercayaan kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita setipis tisu. Kadang kita meragukan mukjizat Tuhan. Kadang saat kita menangis, kita bertanya kenapa Tuhan tidak menjawab setiap doa-doa kita. Saat kita hancur, kita bertanya, kenapa Tuhan tidak ada bersama kita? Tapi percayalah Mbak, saya ingin bilang sama kalian, badai pasti berlalu. Setelah hujan, pasti ada pelangi. Kita hanya tunggu waktu saja.
karma itu akan kembali pada kita. Saat kalian menceritakan kesedihan itu, kenapa saya begitu tegas dengan kalian? Karena saya tidak izinkan kalian hancur. Saya tidak ingin kalian hancur. Saya tidak ingin kalian meratapi nasib kalian. Kenapa? Setelah saya marah-marah dengan kalian, saya memilih menghibur kalian. Karena perempuan sebenarnya tidak suka dimarahin. Perempuan juga tidak suka dibanding-bandingkan. Perempuan itu takut jika diduakan. Perempuan itu takut jika dibandingkan dengan orang lain. Walaupun itu dengan ibunya sendiri, anaknya sendiri. Saya selalu katakan pada kalian, jika kalian ingin tahu penderitaan yang paling parah, saya pernah merasakan. Dan benar apa yang dikatakan oleh guru saya. Jika seseorang pernah jatuh sejatuh-jatuhnya, jika seseorang pernah hancur sehancur-hancurnya, jika seseorang pernah terluka seluka-lukanya, maka dia akan diangkat oleh Tuhan setinggi-tingginya. Jika engkau tidak pernah jatuh, bagaimana tahu rasanya sakit? Jika engkau tidak pernah menangis, bagaimana tahu rasanya tertawa? Percayalah, saat engkau jatuh, engkau bisa terbang lebih tinggi lagi. Saat engkau jatuh, jangan melangkah dan di jalan yang salah. Jangan balas dendam. Jangan benci sama mereka. Jangan izinkan orang lain melukaimu. Biar waktu yang mengobati lukamu. Bagi kalian yang saat ini jatuh, sejatuh-jatuhnya, bangkitlah perempuan. Bangkitlah. Saya sama dengan kalian. Jika hari ini saya duduk di sini karena sisa-sisa dari serpihan kehancuran saya, percayalah, bangkitlah perempuan. Tidak ada siapapun yang bisa menyakiti kamu kecuali dirimu sendiri. Jangan izinkan orang lain menyentuh hatimu, melukai dan merobek jiwamu. Semangat perempuan. Ya, jangan takut. Kalian tidak sendiri. Saya pernah merasakan. Dan jangan lakukan tindakan bodoh atas dirimu sendiri. Berapa banyak orang tersakiti semakin sukses. Yang penting jangan membalas dendam dan jangan menjelek-jelekan dia lagi. Perceraian dengan suami saya tidak pernah menyebut namanya. Saya tidak pernah membenci dia. Saya tidak pernah menceritakan kejahatannya. Saya tidak pernah memberikan alasan pada siapapun kenapa kami bercerai. Tapi dia terus menghina saya. Dia terus menghakimi saya. Dan satu pesan almarhum ayah saya. Dok, jika kamu sudah tidak mencintainya lagi, maka engkau tidak akan pernah ada waktu untuk menyebut namanya. Jika engkau masih menjelek-jelekan dia, jika engkau masih mengatakan tentang kejelekan dia dan keburukan dia, sebenarnya dalam hatimu yang paling dalam, kamu masih mengharapkan dia kembali. Dari situlah, saat saya membenci siapapun, saya lepaskan mereka dengan damai sejahtera. Saat saya tidak menyukai orang itu, saya tidak pernah marah. Saya hanya akan biarkan. Saya cuma bilang pada diri saya sendiri, mereka bukan siapa-siapa saya. Kenapa saya harus marah? Jadi buat kalian yang saat ini terluka, yang saat ini hancur, percayalah. Racik kembali serpihan itu. Ambil kembali luka itu. Tata dan katakan bahwa kamu baik-baik saja. Luka ini akan saya simpan di sini.
dan saya akan menuju masa depan saya. Jangan pernah mengingat luka ini, karena luka ini sudah berlalu. Jangan pernah mengharapkan apapun dari luka ini. Jangan bawa kembali luka ini. Biarkan luka ini ada di sana. Dia punya tempat atas luka itu. Kamu mengingatnya hanya untuk berhati-hati. Mengingatnya bukan untuk mendendam, bukan membenci. Melangkahlah. Melangkahlah. Semua akan baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir tentang masa depan. Karena hari ini pun belum tentu kita bisa menyelesaikannya. Berapa banyak orang yang bangun tidur posisi koma. Berapa banyak orang yang bangun tidur posisi di rumah sakit. Dan hari ini, kalian berhak untuk bahagia. Kalian hari ini berhak untuk senang. Benar nggak teman-teman? Jadi jangan terpengaruh dengan apapun itu. Dan sekali lagi saya juga minta maaf buat teman-teman yang di luar sana